Lalu perkenalkan, nama saya Rian Ferdiansyah dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 210512140073. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses HRN atau Higher Ration Next. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu penjadwalan. Berikut ini pengertian penjadwalan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baker tahun 1974, penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Volman pada tahun 1998, penjadwalan adalah rencana pengaturan urutan kerja serta pengalokasian sumber, baik waktu maupun fasilitas untuk setiap operasi yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, menurut Harjanto pada tahun 1999, penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dan fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan pertimbangan berbagai keterbatasan yang ada. Kemudian pengertian penjadwalan menurut Abror Hussein pada tahun 2009, penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Lalu, menurut Krajewski dan Richman, penjadwalan adalah pengalokasian sumber-sumber daya dari waktu ke waktu untuk menunjang pelaksanaan dan penyelesaian suatu aktivitas pekerjaan spesifik. Kemudian yang terakhir, menurut Russell, Taylor, Bufa, dan Sarin, pengertian penjadwalan adalah penentuan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan suatu produk atau jasa tertentu. Kemudian ini ada pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan, dan yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Lalu ada kriteria mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, adil. Adil atau fairness adalah proses-proses yang diperlukannya sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan, sehingga mengalami starvation. Sarana penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Efisiensi atau utilitas pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalannya adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dalam sistem operasi. Kemudian yang ketiga ada waktu tanggap. Waktu tanggap atau responsive time berbeda untuk
sistem interaktif, dan sistem waktu nyata. Untuk sistem interaktif, waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal responsive time. Kemudian untuk sistem waktu nyata, pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, internal atau eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimasukkan dieksekusi. Disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Kemudian yang keempat ada waktu penyelesaian atau turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem, diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. HRN, High Resolution Net. Penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-primitif, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-primitif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan, kemudian dibagi dengan waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Berikut merupakan contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu terdapat daftar proses A, B, C, dan D yang memiliki saat berturut-turut, yaitu pukul 9, pukul 9 lebih 5, pukul 9 lebih 15, dan pukul 9 lebih 20 menit. Dengan lama proses berturut-turut, yaitu 20 menit, 15 menit, 5 menit, dan 25 menit. Kemudian kita menentukan kapan saat mulai, kapan saat selesai, dan kapan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori penjadwalan rasio tertinggi berikutnya. Nah, ini merupakan jawabannya. Kemudian akan kita bahas penjelasannya. Penjelasannya yaitu penyelesaian kasus ini dengan menggunakan tabel rasio penalti RP, satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dulu dikerjakan karena lebih dulu tiba dari proses lainnya, yaitu pukul 9. Yang dikerjakan pukul 9 sampai 20 menit. Setelah A selesai, proses B, C, dan D telah tiba. Maka perlu kita hitung rasio penalti RP-nya untuk proses B, C, dan D. Proses A tidak memiliki rasio penalti RP atau sama dengan 0 karena pada saat tiba proses A langsung dikerjakan oleh prosesor. Rasio penalti RP untuk proses B, C, dan D berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung di saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Misalkan proses C, waktu sisanya adalah 9.20
20 dikurangi pukul 9.15, maka tersisa 5 menit. Dan proses B, waktu sisa-sisanya adalah 9.20 dikurangi 9.5, maka sisanya 15 menit. Rasio penalti RP sama dengan S per T dibagi T, di mana S adalah lama tunggu atau antri atau waktu sia-sianya, dan T adalah lama proses. Sehingga dari proses ketiga, proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga proses C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas tidak berlaku lagi karena waktu sisa-sisa dari dua proses sudah berbeda. Mengacu pada saat selesai atau rampung proses C, yaitu pukul 9.30 menit, sehingga perlu dibuat tabel baru. Nah, ini adalah tabel barunya, rasio penalti RP untuk proses B dan D. Berdasarkan tabel, maka tiba sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing. Proses B waktu sisa-sisanya adalah 9:30 menit dikurangi 9:05 menit, maka sisanya 25 menit. Dan proses D, waktu sisa-sisanya adalah 9:30 menit dikurangi 9:20 menit, maka sisa 10 menit. Dari proses kedua, proses B memiliki rasio penalti tertinggi 2,7, sehingga proses B dikerjakan setelah C. Setelah proses B dikerjakan, yaitu pukul 9.30 sampai 9.45 menit, tinggal proses D yang dilakukan. Maka proses D bisa langsung masuk ke prosestor, yaitu pada pukul 9.45 sampai 10.05, yaitu setelah proses B. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.